Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Fuji Cediko. Saya mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo, jurusan Ilmu dan Teknologi Kebumian, program studi Pendidikan Geografi. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai gempa bumi. Dan langsung saja, gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi yang terjadi secara tiba-tiba dalam kerak bumi. Energi tersebut berasal dari pergerakan lempeng tektonik atau aktivitas vulkanik. Yang pertama, penyebab gempa bumi. Pergerakan lempeng tektonik. Bumi terdiri dari beberapa lempeng besar yang bergerak perlahan-lahan. Gempa bumi sering terjadi ketika dua lempeng bertabrakan, bergesekan, atau saling menjauh. Zona pertemuan lempeng dikenal sebagai patahan, seperti patahan San Andreas di California. Aktivitas vulkanik. Gempa bumi juga dapat dipicu oleh aktivitas vulkanik, yaitu ketika magma yang berada di bawah permukaan bumi bergerak dan menyebabkan getaran, runtuhan atau longsoran bawah tanah. Pada skala kecil, gempa bumi dapat terjadi akibat runtuhnya gua atau tanah di bawah permukaan. Berikut gempa buatan. Aktivitas manusia seperti pengeboran minyak, peledakan bawah tanah, dan konstruksi besar juga bisa memicu gempa kecil. Yang kedua, jenis gempa bumi. Yang pertama, gempa tektonik. Gempa yang terjadi akibat pergerakan lempeng tektonik. Ini adalah jenis gempa yang paling umum dan biasanya menyebabkan kerusakan yang signifikan. Yang kedua, gempa vulkanik, yaitu terjadi akibat aktivitas gunung berapi. Gempa ini umumnya terjadi sebelum atau selama letusan gunung berapi. Berikutnya, gempa runtuhan, yaitu terjadi akibat runtuhnya gua bawah tanah atau tanah longsor di area kars. Terus gempa buatan disebabkan oleh aktivitas manusia seperti ledakan atau kegiatan pertambangan. Berikutnya adalah skala gempa bumi. Yang pertama, skala Richter. Digunakan untuk mengukur kekuatan gempa berdasarkan jumlah energi yang dilepaskan. Skala ini bersifat logaritmik, di mana setiap peningkatan satu angka mewakili peningkatan energi yang dilepaskan sebesar 10 kali lipat. Yang berikutnya, skala Mercalli, yaitu mengukur dampak atau tingkat kerusakan yang diakibatkan oleh gempa berdasarkan observasi langsung di lokasi. Keempat adalah dampak gempa bumi. Yang pertama, kerusakan fisik. Gempa bumi dapat menyebabkan kerusakan pada bangunan, jembatan, jalan raya, dan infrastruktur lainnya. Kerusakan ini bergantung pada kekuatan gempa, kedalaman, serta lokasi epicentrum. Tsunami. Jika gempa terjadi di dasar laut, hal itu dapat menyebabkan tsunami, yaitu gelombang laut yang besar dan berbahaya. Berikutnya, tanah longsor. Gempa juga dapat memicu tanah longsor, terutama di daerah pegunungan atau bukit yang curam. Korban jiwa dan luka-luka. Selain kerusakan material, gempa bumi juga bisa mengakibatkan korban jiwa dan cedera pada manusia. Berikutnya, yang kelima, mitigasi dan pencegahan. Bangunan tahan gempa. Salah satu cara mitigasi gempa bumi adalah dengan membangun infrastruktur yang tahan gempa. Desain bangunan modern sering dilengkapi dengan teknologi yang dapat menahan guncangan gempa. Berikut sistem peringatan dini. Di daerah yang rawan gempa, sistem peringatan dini dapat membantu penduduk mengantisipasi gempa bumi dan tsunami. Terus, pendidikan dan kesadaran penting bagi masyarakat di daerah rawan gempa untuk mengetahui cara bertindak selama dan setelah gempa terjadi, termasuk evakuasi dan penanganan pertama. Yang terakhir, contoh kasus yaitu gempa bumi di Palu 2018, gempa dengan magnitudo 7,5 diikuti oleh tsunami yang melanda kota Palu di Sulawesi Tengah. Bencana ini menimbulkan kerusakan parah dan ribuan korban jiwa. Terus gempa dan tsunami di Aceh itu tahun 2004, salah satu gempa bumi terbesar dalam sejarah dengan magnitudo 9,1 yang memicu tsunami besar di Samudra Hindia dan menyebabkan ratusan ribu korban jiwa di beberapa negara, terutama Indonesia. Gempa bumi adalah fenomena alam yang tidak bisa dicegah, tetapi dampaknya bisa diminimalkan dengan mitigasi yang tepat. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan dari materi yang singkat ini.
Sekian, mohon maaf bila ada kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.